Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke, tadi habis bersihin itu ya, tempat makanan burung ya, terus kasih makan. Saya coba lihat di inbox akun YouTube saya, jadi banyak yang komen teman-teman ya. Nanti coba kita jawab ya. Jadi yang saya pilih itu yang pertanyaan yang lebih dari satu ya. Jadi teman-teman kita nanya itu lebih dari satu orang dengan tema yang sama gitu ya. Kita coba jawab. Mohon maaf yang mungkin belum kejawab, itu sebenarnya udah ada jawabannya di video-video saya sebelumnya ya. Tapi nanti coba kita akan jawab. Tapi sebelum saya jawab, seputar poligami ya, ini ternak poligami burung murai batu. Jadi sebelum saya jawab, sebelum lanjut videonya, mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bagikan, share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Kita akan coba ke kandang sana ya. Tuh yang poligami, tuh jantannya satu, betinanya lebih dari satu ya, jadi banyak. Ini kebetulan anaknya banyak ya. Itu ada anaknya yang kemarin 5 ya, 5 ekor nih, satu nih nyamperin nih. 5 ekor, jantannya ada 3, betinanya 2 gitu ya. Cuma jantannya 2 udah kita panen duluan. Ini sisa 1 jantan, 2 betina ya. 1, 2, no di pojokan ya. Tuh. Ada 2, yang satunya di sana nih ya. Tuh, di atas. Dan kebetulan ini tuh udah pada netes lagi ya adiknya ya. Jadi yang induk yang sebelumnya itu punya anak udah saya panenin sebagian. Nah sebagian itu kan angrem, nah netesnya ini gitu ya. Nah gantian setelah saya panen induk yang sebelumnya itu, karena bertelurnya tidak berbarengan, ini udah punya anak lagi, ini netes nih di sana tuh. Tuh teman-teman ya, tuh itu kalau nggak salah ada anaknya 4 ekor ya, 4 ekor. Terus di sini juga ada anaknya nih. Nih glodok ini juga ada anaknya, ini juga ada anaknya nih. Jadi saya sering pantau ketika saya kasih makan itu terbangnya ke sarang itu gitu ya. Tuh itu bisa kita lihat ya, sekalian kita kasih lihat buat teman-teman, jika ada anaknya itu salah satunya tanda yang paling mudah untuk kita lihat itu kotoran bulat-bulat ya. Tuh banyak banget teman-teman ya. Tuh no di pojokan sana itu yang putih-putih itu ya, itu juga kotoran anakan burung, jadi sebesar-besar pilus ya. Dan kalau banyak seperti ini ya, inilah minusnya ya, kekurangannya. Salah satu kekurangan ketika kita ternak poligami anaknya banyak, itu tetap kotor ya, kotoran di mana-mana gitu, karena anakan yang dilolo itu juga banyak. Ini saya hitung itu aja ada satu sarang ada 4 ekor ya anaknya, itu 4 ekor. Kalau yang ini 3, yang ini 3, berarti berapa ya, 10 kurang lebih ya. Ya nanti kita lihat teman-teman ya, mudah-mudahan masih rezeki saya. Jadi nanti ini anaknya kemarin 5 udah saya panen 2, sisa 3. Nanti sebelum adik-adiknya keluar kita panenin dulu ya yang 3 itu, biar ngurangin volume jumlah burung di sini ya, karena kandang saya ini juga kecil ya. Nah, ini sekalian kita iseng aja teman ya, kita kasih makan burung ya, berinteraksi sama burung-burung yang di kandang ya. Sekalian kita jawab ya pertanyaan teman kita tuh, sebagian
kemarin yang banyak masuk itu yang karena yang ditanya di video terkait poligami murni, jantan satu betinanya banyak gitu ya. Teman kita bertanya, poligami anaknya itu dihajar sama induk betina yang lain gitu ya, kok di kandang saya alhamdulillah enggak gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu di kandang ini teman-teman ya, ini betinanya itu saya akurin. Yang pertama saya akurin atau saya besarin itu dari trotol ya. Mungkin kalau teman-teman yang nyimak video saya sebelum-sebelumnya pasti udah sering ya saya bahas. Ini dulu awalnya banyak teman-teman ya, 9 atau 8 itu saya lupa ya. Jadi trotol betina memang yang enggak saya jual itu saya pisahin tersendiri gitu ya. Kemudian karena saking banyaknya ya saya kurangin, ada yang sebagian saya jual, sebagian saya pindahin di kandang lain gitu ya. Saya sisakan ya. Terakhir ini ya 4, ini ada 4 betina. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu bisa jadi faktor ini ya teman-teman ya, faktor glodok. Dan kebetulan juga ada yang bertanya, kok tempat saya poligami kok selalu rebutan glodok gitu ya. Jadi usahakan glodok itu melebihi dari jumlah induk betina ya. Misalkan betinanya 4 gitu ya, kasih lebih dari 5 gitu. Ini kebetulan saya nih kasih berapa itu ya, 1, 2, itu 2 lubang ya. Terus di situ ada berapa tuh, 5, ada 7 sarang ya. Jadi dia bebas milih. Kemudian kasih ukuran yang ya jangan besar-besar semua ya. Kalau saya tuh ya ada yang besar ada yang kecil itu. Jadi nggak semuanya kecil, nggak semuanya besar, campur aja nggak apa-apa gitu. Kalau udah ada yang besar karena teman-teman udah beli atau udah bikin, udah dipasang ya, bikin aja lagi dipasang yang kecil gitu ya. Jadi cukup untuk 1 burung. Nah, iseng kasih ini ya, sambil kasih makan burung. Oh, ini. Oh. Jadi itu glodok di tempat saya ngakalinnya kayak gitu ya. Jadi nggak berebut ya. Jadi ya orang sarangnya banyak, jadi dia bisa bebas milih gitu. Terus ada yang tanya juga soal pakannya biar nggak terlalu birahi ketika punya anak ya. No, teman-teman ya, tuh ada anaknya tuh lagi ngasih makan ya. Jadi ini 3 sarang, ada anaknya semua ya. Kemungkinan netesnya berbarengan kalau kita lihat kotorannya gitu. Jadi saya pakannya, no, kalau kasih makan tuh begitu ya, dia habis ngasih makan anaknya buang kotoran dibuangin di bawah ya. Jadi biar enggak, sarangnya biar nggak kotor gitu ya, sama biar nggak kedetek predator mungkin kalau di alam liar. Jadi karakternya burungnya memang seperti itu ya, untuk murai batu. Jadi pakannya saya ketika punya anak atau netes saya hindarin ini ya, ulet Hongkong. Kasih kroto kasih sedikit saja kalau baru netes gitu, tapi setelah itu berapa hari, 3 hari udah jangan dikasih lagi, dan dikasihnya pun sedikit ya. Buat saya seperti itu. Jadi kasihnya jangkrik menu utamanya, cacing kurangin ketika punya anak karena rawan anaknya masih kecil. Itu rata-rata dibuangnya ketika anaknya itu masih kecil ya. Tuh. Jadi ketika poligami seperti ini, teman kita juga ada yang bertanya, kok hasil panen saya itu giras semua gitu ya. Padahal saya seneng yang giras ya. Kalau saya sendiri seneng giras ketimbang yang terlalu jinak. Kata teman-teman yang sering main buat gantangan itu ya memang efeknya kalau terlalu jinak ngelowo ya.
Jadi gini teman-teman, ada sih solusinya gitu. Kalau teman-teman memang suka yang agak jinak, jadi walaupun dikasih makan, tetap sekali kita berinteraksi ya, kasih makan itu burung-burung yang ada di kandang itu seperti saat ini ya. Jadi saya sengaja nih tuh nyiapin apa, jangkrik, terus saya lemparin seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung si burung juga akan terbiasa dengan kita gitu. Dia tahu kalau kita kasih makan ya, tahu kalau kita datang itu biasanya ngapain gitu ya, ngasih makan gitu. Jadi intinya berinteraksi ya. Nih saya kasih lagi tuh. Nah, tuh bapaknya juga ikut nyuapin tuh bapaknya tuh yang blorok tuh ya. Tuh. Tuh. Tuh anaknya. Sebenarnya saya panen sekarang juga bisa teman-teman, cuma saya belum sempat nih. Rencana saya panen di bawah itu masih ada trotolan-trotolan jantan pesanan orang ya. Jadi kandang saya juga sebenarnya masih ada kandang kosong. Cuma capek kalau kebanyakan teman ya. Jadi biarin dulu. Adiknya juga belum mau keluar sih ya. Ini kalau saya hitung baru sekitar 1 mingguan ini netes. Jadi kelihatan ya, bulu jarumnya juga belum pada numbuh tuh. Tadi pagi ketika matahari masuk ke kandang sini tuh, dari celah-celah lubang angin itu kelihatan banget anaknya ya. Belum ada bulunya. Gitu teman-teman ya. Jadi beberapa pertanyaan itu sudah kita coba jawab ya, semoga ngebantu buat teman-teman kita ya. Oh iya, maaf, ada yang nanyain apa nih ya, oh iya, ada yang komen soal karakter induk betina ya. Jadi kalau induk betina itu memang gini teman-teman, menurut saya, nanti buat teman-teman yang ada pengalaman lain silahkan ditambahkan ya. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Jadi kalau betina itu menurut saya nggak jantan nggak betina, dia punya karakter masing-masing ya, punya karakter yang berbeda. Ada yang mau dipoligami dan ada yang tidak mau gitu ya. Salah satu contohnya ya tadi, kalau yang nggak mau dipoligami, ketika dipoligami itu sering gangguin, sering buang anakan ataupun nyerang anakan betina satunya gitu ya. Itu salah satu cirinya. Kemudian solusi saya ya, karena karakternya memang seperti itu ya, menurut saya kalau udah kejadiannya udah lebih dari 1 kali, kalau saya pisah gitu ya. Tapi alhamdulillah yang kandang saya ini nggak ada teman ya, nggak ada, malah justru betina lain nyuapin yang bukan anak kandungnya gitu. Jadi yang kandang itu ya, yang sarang itu, yang di pojokan ada anaknya 4 itu saya sering ngeliatin ada betina itu saling bergantian ngeloloin anak ya, gitu ya. Kemungkinan ya karakternya memang ya, mungkin rezeki saya karakternya bisa untuk dipoligami banyak betinanya ya, dan bisa juga karakternya sayang sama anak gitu ya. Yaitu cara-cara saya ternak teman-teman ya, mudah-mudahan ya bisa ngebantu teman-teman semua. Mana yang sekiranya bermanfaat, mana yang sekiranya masuk buat teman-teman, silahkan dipakai. Kalau tidak ya tidak apa-apa, karena juga gitu ya, setiap peternak pasti punya penanganan beda-beda ya, beda tempat pasti beda penanganannya gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa
subscribe teman ya. Subscribe itu gratis, kita berbagi pengalaman ya. Ini pengalaman saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua yang mungkin baru mulai beternak atau yang beternak tapi masih banyak pengalaman yang mungkin yang ditanyakan teman-teman kita itu ya. Nih, cangkrik teman-teman ya. Tuh. Umurnya belum ada sebulan. Baru 23 hari nih kalau nggak salah nih. Tuh. Itu jantannya ya, yang betinanya di mana tadi. Oke, gitu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.